pindah hari Jumat kalau kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa hari ini, ya tidak apa-apa. Ya kita berusaha belajar sedemokratis mungkin. Ya, sebenarnya saya bisa menggunakan hak saya untuk tidak mengajar atau hari apa bisa. Tapi mungkin minggu depan libur. Tetapi hari Kamis masuk ya. Insya Allah. Oke. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang hak asasi manusia, hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Ya, mungkin di e-learning saya mungkin ada kekeliruan kemarin, itu tulisannya bukan globalisasi tapi globalisasi. Ya nggak apa-apa. Berbicara tentang globalisasi atau bahasa Inggrisnya itu kalau kita kenal ya globe. Kalau globe itu ada bola dunia atau menyeluruh dan sebagainya. Dalam istilah Inggris, pengertian daripada globalisasi itu adalah global. Nah, sering mungkin ada adik mengatakan itu globally piro atau globalnya apa. Artinya di sini bersifat semesta, dunia, jadi menyeluruh. Jadi globalisasi ini bisa diartikan sebagai proses menuju kesatuan dunia, tidak ada batas, ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya kalau sebenarnya globalisasi ini sudah mungkin adik-adik sudah alami, sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga sebenarnya di antara dunia-dunia mungkin ada batas wilayah dan sebagainya, dan kewenangan dan aturan dan sebagainya. Tetapi hari ini mungkin lebih bebas lagi dengan adanya revolusi industri, ya, 4.0, artinya dengan perkembangan teknologi adik-adik tanpa batas. Bahkan hari ini transparansi, keterbukaan itu sangat terbuka lebar bagi kita semua. Bagi mereka-mereka yang bisa mengakses internet, itu saya kira globalisasi ini bukan hanya omong kosong. Jadi yang dulunya adik tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar atau orang luar negeri atau mungkin luar daerah, itu saya kira itu sangat kalau sekarang. Kalau kita bicara internet, bicara teknologi hari ini, mungkin adik-adik ketika mau berhubungan atau berkomunikasi atau melakukan sebuah kegiatan atau kegiatan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, saya kira sekarang sudah sangat sulit untuk membatasi bagi kita semua. Bahkan sekarang anak-anak kecil saja sudah mampu mengakses budaya-budaya mungkin yang itu bukan budaya negeri kita, tetapi budaya luar negeri yang bisa diakses melalui internet dan sebagainya. Ini artinya bahwa batas terhadap nilai-nilai budaya di negara kita atau yang ada di dunia ini sudah tidak ada batas lagi. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu semua. Jadi kalau mungkin bicara di kita yang mungkin tidak jauh mainnya, ya mungkin antara wong desa sampai wong kota. Dan orang kota dan desa saya kira hari ini sudah sangat sulit membedakan mana orang kota, mana orang desa. Sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi dibedakan dari sisi penampilan, ekonomi maupun gaya politik dan sebagainya. Saya kira hari ini semua masyarakat lebih cepat mengakses. Ya, kalau di zaman saya tahun 90-an, 97, 98 itu bahkan ada yang unik di daerah-daerah pelosok, khususnya kalau dulu saya ketahui itu di daerah Wonosalam misalnya. Nah, menurut pandangan kita bahwa daerah Wonosalam itu kan daerah yang terisolir, daerah di hutan, di kawasan wilayah Kabupaten Jombang ya. Tetapi
secara teknologi mereka sangat mendahului. Jadi masyarakat Mojagung, masyarakat Trowulan, Perongan belum mengenal teknologi, masyarakat Wonosalam sudah mengenal. Nah, waktu itu masyarakat Wonosalam karena banyak yang bekerja di luar negeri. Waktu itu ada yang menjadi TKI atau TKW ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Tiongkok, ada yang di Arab, sebagainya. Sehingga dia membawa budaya dan teknologi dari luar negeri. Apalagi ketika di daerahnya tidak bisa mengakses televisi misalnya, tidak bisa mengakses listrik misalnya. Ternyata ketika dia menjadi TKW itu di luar negeri sudah maju. Akhirnya ketika dia pulang itu dia sudah membawa VCD player waktu itu. Ya mungkin di masyarakat kota di sekitar sini berbicara tentang VCD player atau yang video atau apa itu mungkin masih bentuknya kaset besar seperti itu. Tapi masyarakat Wonosalam sudah pakai VCD player yang pakai itu di CD itu. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia pernah hidup di luar negeri, sehingga ketika dia pulang dia sudah bawa VCD player untuk di setel, untuk ditampilkan di rumahnya. Makanya ketika itu saya heran, loh, iki wong Mejagungnya guru ngerti VCD seperti ini, di sini sudah ada gitu. Ya mungkin karena akses televisi, listriknya belum sampai masuk ke situ. Tetapi akses teknologi ternyata dia lebih cepat karena dia pernah tinggal di. Itu artinya bahwa globalisasi ini sudah menjalar ke seluruh pelosok dunia. Apalagi hari ini, wah sudah tiada batas. Makanya kalau hari ini kita bicara globalisasi, saya kira sangat menarik sekali untuk kita kaji. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi itu. Dengan adanya globalisasi atau menuju kesatuan bangsa ini, saya kira kita sebagai generasi penerus ini harus siap dengan kondisi itu semua. Yang Anda pelajari hari ini belum tentu ketika Anda 5 tahun ke depan itu sama. Tantangannya, dinamikanya, dialektikanya, saya kira mungkin berbeda. Ya, ini bisa saya katakan seperti halnya saya dulu ketika saya mempelajari tentang globalisasi, ternyata hari ini sudah begitu pesat perkembangannya. Apalagi sekarang menuju dunia ekonomi, ya, e-commerce dan ekonomi kreatif dan Anda mau belanja apa saja dari luar negeri bisa. Anda mau belanja barang dari Sumatera bisa. Tidak harus datang ke sana. Cukup pegang HP Anda, lihat Tokopedia, lihat Shopee, lihat apa sudah bisa Anda beli. Bahkan Anda juga bisa jual ke luar negeri juga. Pokoknya cocok ongkire ya langsung ya. Dulu masyarakat sini mau jual sepatu aja paling jauh pasar Turi ya. Kirim nang Bali gitu aja paling jauh. Sekarang sudah tidak heran lagi kalau kirim ke Vietnam, India, ke Cina, bisa saja bisa kirim ke sana. Nah, itu artinya bahwa globalisasi ini sudah merasuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Belum lagi kalau kita bicara tentang ideologi, pendidikan, aliran pemikiran dan sebagainya. Saya kira hari ini untuk mengakses informasi tentang ideologi, pemikiran baik barat maupun itu sangat mudah sekali. Bahkan referensi-referensi yang ada di dalam dunia maya itu sangat luas. Anda hari ini mau cari informasi tentang apa? Ketik saja di situ sudah muncul. Apalagi sekarang ada yang namanya AI, intelijen.
Ujian saja, ketik saja nomor soalnya sudah keluar jawabannya. Jangankan ketik, di foto aja soalnya itu loh sudah ketemu jawabannya. Loh, sekarang itu sudah seperti itu. Nah ini yang terjadi di zaman sekarang. Apalagi terkait dengan data-data yang mungkin secara tidak langsung adik-adik juga sering membantu juga mensuplai data terkait dengan data yang ada di secara tidak sadar Anda mau foto atau upload apapun di media sosial itu semua akan terekam. Mungkin pernah saya katakan bahwa rekaman telepon Anda kayak di Telkomsel apa di Aman itu paling tidak 5 tahun sekali baru dihapus. Jadi kalau hari ini misalnya ada operasi intelijen misalnya, akun Anda berubah berapa kali misalnya, bisa diketahui Anda menggunakan nomor telepon ini berapa tahun sudah. Mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu bisa dilacak. Anda menelpon siapa, rekamannya bisa dibunyikan, bisa di-setel lagi. Nah, buktinya Anda membuat akun Facebook misalnya. Anda membuat akun Facebook mulai tahun berapa? Itu pasti kalau misalnya hari ini misalnya teringat pada tanggal 21 Desember misalnya. Mungkin di tahun 2013 ada momen yang mungkin menurut Anda sangat berkesan atau apa sehingga tanggal 21 Desember 2013 Anda menulis sesuatu, Anda tempelkan di Facebook. Mungkin hari ini akan muncul kenangan tahun 2021 Desember 2013 dalam rangka memperingati Hari Ibu misalnya. Atau mungkin ketika itu ibu Anda meninggal atau apa, atau kejadian Anda memberikan sesuatu apa pada ibu Anda, mungkin itu bisa muncul kembali. Apalagi di dunia akademik sekarang harus publish ya. Misalnya hari ini di UNIM semua dosen harus mempunyai channel YouTube ya. Iki wis masuk rekaman di Google itu. Ini kalau kita bicara teknologi. Kalau disandingkan dengan istilah globalisasi ini, ada beberapa ciri-ciri globalisasi. Yang paling sering terjadi adalah kecenderungan memudarnya batas-batas geografis, batas-batas wilayah. Kalau dulu ada istilah Indonesia itu ada ASEAN, ada ASEAN, ada Asia, ada benua Afrika, ada PBB dan sebagainya. Mungkin itu sebagai batas atau kelompok dari sebuah negara yang mungkin punya kesepakatan untuk melakukan kerjasama baik bilateral, baik multilateral atau dan sebagainya. Hari ini sudah ada zona misalnya sudah diberlakukan ZEE, zona ekonomi misalnya. Jadi sampean dodol kerupuk opil misalnya nang Malaysia wis gak pakai izin-izinan mana, langsung bisa. Kalau dulu kan harus ada izinnya, izin edarnya dari negara itu atau dari sini untuk dijual di Malaysia. Sekarang diberlakukan zona bebas perekonomian sehingga di Asia Tenggara bebas untuk melakukan jual beli perekonomian tanpa harus menggunakan izin-izin tertentu untuk masuk di dalam sebuah negara. Maka disinilah batas-batas wilayah itu menjadi memudar, tidak ada, nyaris tidak ada. Banyak hal mungkin bisa juga terkait dengan politik luar negeri misalnya. Hari ini yang muncul ada pengungsi Rohingya misalnya, kok iso masuk sini. Atau mungkin dulu ada kerjasama zaman itu ada sebuah kontes
musik Asian apa jadi waktu itu di Asia Tenggara itu Asia bagus. Wah, sekarang KDI tingkat Asia ada ya. Artinya pertukaran batas-batas itu sudah nyaris memudar ya. Apalagi di dalam sebuah negara saiki misalnya wong kemlagi duwe pacar wong Sulawesi ngono wis bingung ya koyo waduh. Padahal hari ini ngomong Jakarta, ngomong Maluku, Makassar, Papua, Singapura nggak jauh ya. Kalau naik pesawat misalnya, kalau ke Kalimantan misalnya nggak sampai sehari sudah sampai. Bahkan hari ini kalau misalnya Anda mau jadwal ke Jakarta misalnya, ada jadwal Pak jam 9 naik pesawat ke Jakarta, 1 jam lagi jam 10 Anda sudah berada di Jakarta. Nah, ini artinya batas-batas wilayah sekarang sudah menjadi, apalagi dengan medsos, media sosial. Hari ini Anda berada di mana saja bisa berkomunikasi langsung, tidak hanya mendengar suaranya, tetapi melihat wajahnya, melihat kondisinya secara langsung. Dengan teknologi itu saya kira sudah mampu melihat siapa saja yang berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau dulu kan nunggu telepon, paling tidak dengar suaranya. Itu pun nggak berani ngomong lama, pulsaan interlokal ya. Yo nek lokal 100 rupiah, interlokal 200 rupiah. Nah kalau sudah nasional, internasional, nah sekarang Anda menggunakan internet, grup WA atau apa itu aja paketan data sudah bisa berkomunikasi. Bahkan dunia pendidikan hari ini pun kalau tahun 97 itu ada program kuliah, artinya kampusnya UGM itu bisa melaksanakan kuliah di Pasuruan dengan melihat televisi. Jadi dosennya ngajarnya di Jogja, mahasiswanya di Pasuruan dulu dengan melihat televisi ya. Kalau sekarang kan enggak, bahkan sekarang itu dari kasur ke kasur, dari kamar ke kamar bisa kuliah itu. Buktinya apa? Nenek pakai Zoom rek, sampai dukuri jilbaban tok nih sore gak pakai Zoom enggak masalah, itu ketok rirai ngene ya. Dosennya yo ngono, ngajari ambek mbah-mbah mek ngomong bisa. Ini batas-batas sekarang sudah nyaris mudah. Kemudian terjadinya pertukaran dalam aspek kehidupan manusia secara cepat, tak terbandingi hari ini. Ya. Dulu untuk berasimilasi, berakulturasi itu butuh waktu. Sekarang tidak ada lagi. Anak kecil aja sudah bisa bergaya dengan gaya orang-orang Korea, dengan YouTube, dengan Malaysia, Upin Ipin, misalnya gaya bicaranya Upin Ipin, mungkin anak kecil sekarang sudah gaya bicara sudah menggunakan bahasanya Upin Ipin dengan sekali melihat itu. Sehingga pertukaran bahasa, pertukaran itu sangat cepat sekali dengan teknologi dan sebagainya. Ini. Kemudian tanda-tanda globalisasi itu pertama adanya perubahan konsep tentang ruang dan waktu disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Adanya saling ketergantungan antara dunia satu dengan dunia yang lain. Makanya kemarin terkait dengan bencana COVID ya, itu sangat cepat sekali informasi, sehingga masyarakat hanya dikooptasi dengan media saja, informasi saja sudah ketakutan semua, bahkan seluruh baik di pelosok desa maupun di kota, mosok desa alas saya waktu kena COVID lah, COVID itu kondi loh, bisa secepat itu. Hilangnya juga seperti itu. Datang tidak diundang, pulang juga tidak diantar, moro-moro ya hilang. Tapi hari ini mau dikabarkan lagi,
kayak adanya COVID itu kan hampir nyaris siapapun, bahwa pinter, bahwa goblok, bahwa gendeng, semua nek kabeh. Apalagi sekarang ketergantungan antara dunia satu dengan lainnya terkait dengan produksi dunia industri. Saya kira semua orang harus bekerja sama, tidak bisa dilakukan semua dimonopoli semua, saya kira tidak bisa, pasti harus ada ketergantungan. Iso gawe tapi gak iso dodol, iso gawe sapa sing gawe rek. Nah, itu kan juga harus dikoordinasikan atau dikerjasamakan dengan. Hari ini banyak investor yang baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah sampai ke dunia kita. Bahkan kita nggak sadar bahwa minuman yang hal-hal yang sepele itu ternyata afiliasinya dari luar negeri semua. Tingkat silet made in China, pulpen loh made in China, Korean lah, opos. Hal-hal yang kecil aja sudah berusaha dengan luar negeri. Kemudian meningkatkan interaksi kebudayaan melalui perkembangan media massa. Ya, tadi saya sampaikan, mungkin budaya Korea orang Barat banyak atau secara cepat ditiru oleh anak-anak atau generasi sekarang. Apalagi dengan YouTube dan sebagainya. Atau mungkin sekarang itu malah ada TikTok ya. Dulu kan hanya, kalau zaman saya hanya ada SMS rek. MMS itu dulu teh sawe rek. Nah, saiki TikTok gambar video cukup deh. Zaman saya MMS ngirim MMS wah ngeteno paketan, ngeteno memori, nggo ngeteli suwe ongkep. Nah, saiki TikTok snack wis cukup deh. Munculnya masalah-masalah global seperti lingkungan hidup. Ini yang sering terabaikan. Orang akan terjumus pada dunia yang hedonisme. Wis pokoke perkara meneh wis embuh. Nek Faiz gak bingung malah Pak ngono Gusti Allah. Kok mikir meneh. Detik demi detik aja kita nggak mampu untuk memikirkan kok lah pemikir masa depan. Yang penting ono Gusti Allah beres. Yang penting itu pegangan kita. Nek arek Pak Ibu. Nah nek arek fisik ekonomi mikir perencanaan 5 tahun 10 tahun ke depan. Aik gak wis pasrah lillahi taala seperti itu ya. Pasrah wis. Jalani aja hidup wis selesai aman ngono ya. Kalau Anda pikirkan, mungkin Anda berpikir enggak? Nek wong ekonomi, wong sisi, wong mikir, anakku meneh jangan kuliah jangan yo apa yo. Nah, pernah terpikirkan enggak seperti itu? Yo bisa saja. Nah, persoalan lingkungan ini juga menjadi persoalan sehingga orang hedonis lupa. Saiki dunia plastik, dunia semua serba instan. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang sekarang mungkin sangat banyak kemudian. Makanya dulu orang sakit itu kekurangan makanan rek. Nek saiki kakean panganan ngono. Ya. Dulu ngomong stunting, saiki ngomong stunting koyo dulu juga ya. Nah iya apa, saya ini ngomong gizi rek. Ngomong makanan, walaupun mungkin secara logika kita orang menanam padi, menanam pangan itu agak berkurang, tetapi kebutuhan pangan sekarang melimpah. Orang dulu mau makan ayam itu nek gak kate riyo, gak mangan iwak pete rek. Gak mangan ceker nek gak digawe. Nek saiki sampean nah. Mungkin menolak. Bosen bu makan ayam terus. Nah, ini sekarang yang terjadi. Kemudian dari situ maka muncullah faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah
globalisasi. Di antaranya adalah perubahan terjadi pada tatanan politik global. Hari ini ngomong pilpres, pileg, itu tidak menutup kemungkinan ada politik secara internasional. Kepentingan dunia, kepentingan industri, kepentingan kapitalisme kelompok negara-negara tertentu. Misalnya hari ini pertarungan antar capres antara kelompoknya Anies Baswedan, Ganjar sama Prabowo ini adalah sangat dasar. Kelompok Anies menolak adanya hilirisasi industri, menolak adanya IKN. Tapi kelompok Ganjar, kelompok Prabowo menerima itu. Mengapa ini saya katakan misalnya hilirisasi? Bahwa program Jokowi itu ada hilirisasi, semua produksi yang bersumber dari negara Indonesia harus diproduksi di Indonesia sampai jadi. Jadi tidak ada istilahnya ekspor bahan mentah, itu tidak ada. Harus jadi. Kalau kelompok Anies tidak. Sehingga produksi misalnya contoh, ada nikel, ada batu bara, ada besi di negara kita. Kemudian yang produksi mobil adalah negara-negara Eropa, Jepang, misalnya Cina, Amerika, bikin mobil. Tapi bahan bakunya dari sini. Nah kalau misalnya presiden ini tidak menyetujui produknya ekspor bahan mentah, ya pabrik mobil koyo Chevrolet yang di Eropa itu ya gulung kuning rek. Kate diganti apa? Plastik kan. Jepang misalnya Honda, banyak produk plastik, bahan plastiknya, bahan bakunya dari sini. Kemudian di stop, apa ya kak gulung kuning perusahaannya. Ini perdebatan. Lah, kelompok-kelompok kepentingan ekonomi global ini mempengaruhi politik internasional negeri kita, sehingga dukungan terhadap para calon-calon yang sekiranya bisa mengembangkan visinya itu, visi ekonominya itu mungkin bisa juga didukung dengan segala macam cara. Pokoknya jangan sampai ini jadi. Kalau ini jadi, wah hancur ya. Nah kalau kita bicara bisnis, industri, modal, ya sak cukupnya ya. Iki tingkat internasional, tingkat dunia. Wong tingkat kabupaten ini berani membayar berapapun untuk bupatinya. Misalnya saya pengusaha galian Sertu lah bahasa galian di wilayah Ngoro atau di wilayah Jatirejo misalnya. Saya berani mendukung para calon bupati asalkan nanti ketika dia jadi calon bupati bisa mengizinkan saya untuk mengeksploitasi menggali galian yang usaha saya. Ikut berani menginvestasi berapapun kebutuhan yang dibutuhkan calon rek. Kemana nih ngomong Jawa Timur misalnya. Dulu pernah ada yang nawari saya menjadi nyalon bupati gak apa-apa, saya siapkan 10 miliar, siap rek. Dia menginvestasikan 10 miliar itu lo berani. Asalkan ketika dia jadi harus bisa mendukung usahanya atau memberikan izin kepada usahanya itu. Apalagi ngomong internasional yang nilainya mungkin gak ngomong miliaran rek, triliunan rek. Secara politik internasional ini bukan berarti tidak bisa, bukan bisa, pasti ada sangkut pautnya. Jadi kalau ngomong ekonomi, makanya persoalan di dunia hari ini bukannya Gusti Allah lagi gak adil, bukannya Gusti Allah tidak memberikan kecukupan bagi manusia, tetapi keserakahan yang dilakukan oleh umat manusia inilah yang menjadikan masyarakat ini tidak adil, menjadi masyarakat yang serba kekurangan, menjadi. Nah,
Koyok pertarungan Israel ambek Palestina iku lho royokan opo. Kalau bukan urusan ekonomi, bahkan Israel kok iso kuat karena didukung negara-negara besar yang jadi motornya satu. Nah, ini yang berpengaruh. Kemudian perkembangan secara pesat teknologi komunikasi dan informasi. Ini juga menjadi faktor penting bagi perkembangan globalisasi itu. Updating tentang teknologi sangat cepat sekali sekarang. Apalagi generasi Z seperti kalian. Kalian mungkin hanya menggunakan, yang lainnya itu sudah memikirkan, mendesain, membuat program, aplikasi dan semuanya. Sekarang aplikasi apa saja sudah bisa dibuat oleh adik-adik, anak SMK, anak informatika dan semua bisa. Ya, semua dengan teknologi bisa. Kemudian perkembangan komunikasi juga seperti itu. Isu apa sedetik ini, semenit sekarang misalnya terjadi kecelakaan di Mojosari, mungkin tidak menunggu hari, 1-2 jam itu sudah viral semua. Bahkan mungkin ketika Anda punya saudara di luar negeri, loh, ini di Mojosari ada apa? Ya, jadi kemudian ada juga munculnya perusahaan-perusahaan besar multinasional atau korporasi. Jangankan multinasional, internasional pun ada. Makanya kita nggak sadar bahwa ternyata odol Pepsodent itu afiliasinya ke Amerika, Israel, ternyata produk-produk yang mungkin setiap hari familiar kita pakai itu ya afiliasinya ke negara-negara yang besar itu. Jadi dia tidak memproduksi sesuatu yang besar-besar tapi yang kecil-kecil, tapi dibutuhkan oleh semua masyarakat di dunia. Makanya pernah saya katakan bahwa nyambut gawe gak perlu dolek duit sing gede-gede, dolek pengisi cilik-cilik receh-recehan, tapi seluruh dunia ya. Nah mungkin pernah saya contohkan dodol micin 5 rupiah nilainya 5 rupiah, tapi dodoli ke pelosok desa ke samping internasional ya. Dodol kerupuk opel ini dari Sabang ke Merauke ya wis sugih rek. Makanya banyak industri negara-negara yang kayak Israel, Amerika itu produk-produk yang sederhana yang dibutuhkan masyarakat, dan itu dijangkau oleh semua kalangan, baik masyarakat yang mampu maupun tidak. Misalnya hari ini dodol pulsa, misalnya internet itu piro rek, per menit berapa, per detik berapa, per MB berapa, sekarang per giga berapa sih? Semua kalangan pakai. Katakanlah dari 13 mahasiswa ini per bulan awakmu pirang giga sih? Jatah pulsamu berapa? Paketmu berapa? 50.000 cukup? Cukup 50.000? Temen Pak? Gak cukup. 50.000 oleh 10 giga Pak. Kayak online sama. Nah itu udah berapa? Banyak perusahaan-perusahaan yang jadi makanya kalau ada adik cerdas, kalau Anda punya ide, punya gagasan, jangan berpikir modal. Idemu seperti apa? Kalau idemu menarik, banyak investor yang mau membeli ide Anda. Makanya ketika ada anak muda mau merintis usaha, kewirausahaan kok buru-buru harus ngomong modal, oh berarti dia goblok itu menurut saya. Anda kalau saya investor saya nggak akan dukung. Tapi kalau Anda punya ide gagasan yang sangat rasional, hitungannya jelas, saya kira investor, orang pemilik modal itu tidak hanya dari sini.
Ini kalau kita bicara corporate loh, Rek. Makanya ketika saya membina adik-adik kewirausahaan di mahasiswa saya FISIP, ya idemu itu yang mahal, bukan modal. Guru-guru yang buat gawe wis dong itu modal Pak, ganti modal Pak. Idemu apa gitu. Kalau idemu bagus coba. Nah, ini pernah ada binaan saya membuat konsep hanya jual kopi, Rek. Jual ide kopi. Pak, ini modalnya bagaimana? Saya harus bagaimana? Pokoknya kamu tidak boleh bekerja sama dengan bank atau pemerintah. Kalau Anda menggunakan jasa bank boleh, kalau menggunakan izin dari pemerintah boleh, tapi jangan bekerjasama dengan pemerintah maupun bank. Loh, bayang norek ya apa gitu. Lah aku mosok kudu dodol gogolan dhisik Pak, dodol motor dulu Pak. Ya enggak lah. Ide Anda bagus. Saya kira kalau ide Anda bagus, saya kira banyak investor yang menanam modal kepada Anda. Terbukti dengan rangkaian RAT, rincian, anggaran dan sebagainya, ide konsep yang itu kuat, hanya 10 lembar saja. Dalam 2 minggu, 3 minggu lu habis, Rek. Padahal per paket itu ada nilainya 15 juta sama 7,5. Jadi saham melempar 10 saham paket untuk kopi jalanan keliling, investnya berapa? 7,5. Itu dalam 1 minggu udah habis. Ada temannya, ada guru, ada apa, pokoknya dia lihat ketika baca proposalnya udah tahu. Karena apa? Dalam penjualan 1 gelas, 1 cup kopi, itu investor, pemilik saham itu sudah tahu hasilnya, hitungannya tahu, sehingga itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama, sehingga dalam 1 gelas itu dia mendapat 300 rupiah kopi goreng, dan dia tidak ikut apa-apa. Tapi kalau dia ikut menjual beda lagi, katakanlah 300 rupiah, kalau lapo-lapo Rek, ini tetap nyambut gawe liyane. Mosok sedino payu sak gelas tok Rek, nggih, gatel kopi. Paling enggak 20 gelas lah minimal. Nah, kalau 20 gelas berapa? 300 rupiah kali 10 piro Rek? 36.000. Nah, katakanlah per hari 7.000, 8.000 lah. Kita enggak ada apa-apa per hari. Kalau kalikan 1 bulan, 8 kali 3 berapa? 20.000 katakanlah. Kita enggak apa-apa, kita enggak butuh mikir, enggak butuh tenaga. Uang Anda berjalan dengan sendiri. Itu kalau laku 20 gelas per hari. Kalau misal per hari itu katakanlah 50 sampai 100 berapa? Katakanlah gak lapo-lapo Rek, 30.000 per hari. Nah, kalau 30.000 kali 30 kali 25 hari katakanlah wis 750. Gak lapo-lapo. Sampai masih bekerja yang lain. Itu bagi investor sangat, apalagi ibu-ibu. Misalnya dewe ambil gaji guru, gajinya katakanlah 1,5 juta, ketambahan itu 50 ke situ gak lapo-lapo. Ya oke, berani dia. Akhirnya dengan tawaran konsep seperti itu, ide seperti itu, banyak investor yang menanamkan modalnya kepada usaha tersebut. Konsep pembinaan terhadap pemuda dan sebagainya saya kira banyak. Itu aja 2 minggu udah habis. Waktu itu saya coba 20 paket habis. Adanya lagi yang air minum itu, saya dulu pernah bikin konsep itu, buka per slotnya itu berapa? 5 juta per lembarnya 500.000, 1 slot 10 lembar, berarti sekitar 5 juta. Saya buka 100 slot dalam waktu 2 minggu habis ya.
Jadi dalam 2 minggu saya sudah dapat modal sekitar 200 juta. Itu kita hanya jual ide. Nah, makanya banyak orang-orang luar negeri itu ya konsepnya seperti itu. Nenek awakmu dikasih modal, ya gak bisa mikir. Bahkan kalau hari ini misalnya ada adik saya tantang, andai kata adik-adik punya saya kasih modal 1 miliar, kamu mau bikin apa? Buatkan saya perencanaan kewirausahaan, ini ada dana 1 miliar. Kira-kira gawe apa sampean? Betul apa sampean? Entekno iki wis ana duit 1 miliar iki rek misalnya. Nek potongane ngene-ngene iki paling doan perencanaan paling 50 juta wis mentok rek. Wah, aku gawe salon Pak ngene ya wis alate piro, anune piro, sewane piro wis. Paling 50 juta wis. Omane sing kene biasa ngono gak patek mikir ngono iku Pak, gak penting nyambut ke industri. Alah wis. Paling muatek buat get nomenem paling 200 juta wis wakeh iki Pak koyo Pak padahal iso medhi rek. Buat usaha yang sekiranya uang 1 miliar ini habis, perencanaan untuk apa wis? Kalau orang yang berpikir besar, uang 1 miliar nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya, habis gitu deh. Ya saat dulu seperti ini ya pernah ditantang seperti itu. Ternyata kapasitas saya hanya sampai 22 miliar. Waktu itu saya bikin gerakan durenisasi. Jadi saya membangun gerakan menanam pohon duren dari 3 kecamatan dari hulu ke hilir. Jadi sampai ke pembibitan, pembinaan, sampai penjualan, sampai pasarnya, sampai transportasinya, sampai ada pasar pusat penjualan durian di 3 kecamatan itu. Waktu itu pernah ada suonisasi, waktu itu juga pernah saya bikin. Tapi akhirnya ya diambil orang lek sing duwe konsep ya. Banyak. Bahkan yang konsep yang bikin di Kabupaten Mojokerto itu diambil oleh PKK akhirnya. Akhirnya jadi program pemberdayaan perempuan di tingkat desa itu hanya habis berapa kemarin 6 miliar. Jadi per kecamatan oleh pirang miliar, per desa oleh 250 jutaan kabeh. Roton entek ra isan pemberdayaan perempuan. Kalau yang di Jawa Timur itu Kopwan, operasi wanita. Waktu itu anggaran saya per desa 500 juta tuh. Akhirnya disaut oleh muslimat, di ACC oleh gubernur. Akhirnya per desa bisa mendirikan koperasi wanita Kopwan. Zaman itu Pak Dekamo. Nah ini kalau munculnya perusahaan dengan korporat multinasional, saya kira Anda jangan berpikir lokal. Katakanlah hari ini Anda berpendidikan agama Islam, ojo pikir ngajar ini, dok. Kamu iso ngajar nang luar negeri ya iso. Kemudian faktor yang keempat adalah kecenderungan menyatunya atau integrasi ekonomi dunia. Jadi secara teori ekonomi, modal itu akan kembali pada pemilik modal. Ini teori. Anda tidak terima boleh. Tetapi pada umumnya bagi mereka-mereka yang usahanya sudah berkembang, uangnya sudah berjalan, itu jalan. Mereka uangnya yang berkembang. Akhirnya apa? Segala bentuk perputaran uang akan kembali ke pemilik uang baru. Misalnya gue desa, ada
juragan atuan tanah sawah sambrek ya. Nanti lahan pertaniannya hampir katakanlah 70% di desa itu Indonesia. Akhirnya apa? Dia bis di pertanian jual pupuk ya wonge, jual sembako ya wonge, jual jasa penyewaan kendaraan juga orangnya. Akhirnya apa? Mereka masyarakat yang bekerja di lahan pertanian orang itu akan kembali dibelanjakan kepada tokonya. Bahkan ada sampai orang pengusaha itu mendirikan Alfamart di sebelah rumahnya, hanya memenuhi kebutuhan karyawannya. Integrasi ekonomi dunia ini, makanya e-commerce atau yang ekonomi global sekarang itu bagi generasi sekarang sangatlah didukung oleh pemerintah, bahkan peluang sangat besar. Bahkan hari ini yang bisa menguasai globalisasi dunia global sekarang anak-anak generasi sekarang usia 21 sampai 28 sampai 30 lah, atau usia 17 sampai 28 ini sangat cepat sekali. Bahkan dulu yang dulunya belanjanya sekarang hanya pegang HP, CS, onlinean, sekarang bisa closing katakanlah per hari sepatu yang 50 ribuan, 200 closing aja udah banyak sekali. Nah, ini faktor-faktor yang mungkin gambaran secara umum bisa terjadi. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk dan pengaruh globalisasi. Globalisasi politik misalnya. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan politik sangat besar, antara lain penyebaran ide gagasan politik cepat, mendorong partisipasi semakin meluas, munculnya aktor-aktor baru dalam kehidupan politik, dan munculnya era keterbukaan politik. Jadi ngomong globalisasi politik, contohnya apa sekarang di negeri kita? Ngomong konsep demokrasi misalnya. Demokrasi ini kan sebenarnya bukan konsep politiknya masyarakat Indonesia atau negeri Indonesia. Bisa juga negara-negara Eropa, negara Amerika dan sebagainya. Tapi kenapa seluruh masyarakat dunia hari ini yang menjadi barometer politik di dunia itu adalah demokratisasi di sebuah negara itu? Kepercayaan investor itu ya dilihat dari demokratisasi di negeri itu. Alasannya itu. Jadi menganggap bahwa demokrasi itu seperti wanita cantik. Dianggap bahwa ketika ngomong demokrasi itu semua yang terbaik. Padahal ketika itu praktekkan di Indonesia, demokrasi ini ya gak koyo asli ini rek. Nah, mungkin kalau kita bicara di Indonesia bisa juga demokrasi Pancasila. Padahal di Indonesia sebenarnya bukan demokrasi, yang ada itu adalah musyawarah, mufakat dan gotong royong aslinya. Lah saiki kau kabeh pilihan ya. Akhirnya pilihannya jujur enggak? Orang memilih itu karena enggak tahu. Tapi saya gini, kalau musyawarah mufakat berarti kan paham, tahu dan sebagainya. Karena sekarang konsepnya demokrasi menganggap orang itu harus tahu. Akhirnya apa? Pohon-pohon bisa menampakkan wujudnya. Jembatan bisa menunjukkan penampakan-penampakan yang mungkin orang tidak kenal menjadi kenal. Ini logus Hanin, ini logus San, ini loh Pak Aida, coblos hidungnya. Wah, banyak penampakan biar orang tahu. Padahal sebenarnya kalau benar-benar memilih, ya harus benar-benar tahu segalanya. Kalau mempercayai sebagai seorang menjadi pemimpin di daerah kita tuh. Tapi menganggap itu adalah yang paling benar. Akhirnya yang terjadi memaksakan diri. Ketek diraupi seperti nyangoni 1.000-an dadi rek. Demokrasi sekarang menjadi pesta demokrasi. Saiki pesta demokrasi bagi mereka yang
konsen atau senang di dunia itu saiki peluang nek keterbukaan politik hari ini apalagi didukung dengan jejak digital. Jadi ketika Anda menjadi salah satu konstelasi atau kontestan dari pesta politik ini, ya sampean dihisab dhisik rek. Nek bagine wong wae nek hisab kan ngenteni mate ya, ngenteni kiamat. Nek wong politik kepengin dihisab sekarang, coba sampean nyalokno wakil bupati, dihisab dhisik sampean. Milih biyen nanti dihisab jawe ngenteni akhirnya masa iki. Loh, kenapa bisa saya katakan begini? Ayo coba dihisabin. Oh, kolo eksan iku lho. Koncone iki nek ngopi nggo kene, pacare iki, anake wong iki. Arek iki lho tau nyolong iki. Dibuka kabeh, dihisab kabeh. Akhirnya oh ternyata arek iki ngene lho, dihisab dhisik. Nek kanggone wong wae yo keberuntungan iki, enak rek dihisab dhisik ya. Dirasani wong kabeh. Berarti aib kita, kebaikan kita itu semua dibuka semua. Wis contone saiki capres Prabowo, bojone sapa, anake sapa, iki selingkuhane sapa, iki pernah ngopi nang iki lapo, semua diungkap kabeh. Misalnya ada yang mengatakan, oh Prabowo melanggar HAM. Loh, kenapa kemarin pada waktu debat capres bicara seperti itu? Ada yang mengatakan kesalahan Prabowo itu bukan ketika dia menculik. Menculik itu karena tugas, tapi salahnya Prabowo adalah yang diculik gak dipateni rek ngono. Dikembalikan pada masyarakat. Kalau kesatuan yang lain musnahkan habis. Padahal isunya dibunuh dan sebagainya. Ternyata yang diculik itu tidak dibunuh, dikembalikan pada masyarakat. Akhirnya apa? Yang diculik itu merasa dilindungi, merasa ditolong, menjadi mendukung Prabowo. Padahal isunya sudah seperti itu. Ada yang lain nih. Ganjar seperti apa? Kasus ini bagaimana? Anies misalnya, kasus pembelian ATK, ya masa beli pulpen sampai 150 miliar. Lagi pulpen apa ini? Kira kontainer ini. Mosok wong situk jatane sak otaknya. Jadi kalau jadi politisi di zaman sekarang, di era keterbukaan ini kaya wong dihisab ora. Jadi kalau pernah rabi mbek iko gak dadi tapi gak anak siji. Akhirnya rabi iki mesti budal kabeh pokoke aib, kebaikan, keburukan kita pasti dibuka semua. Zaman era globalisasi seperti itu. Karena apa? Mungkin orang bisa punya jejak digital. Misalnya, orang nggak akan percaya. Saya punya kok videonya, saya punya fotonya. Yang mungkin ketika ada di HP Anda, ada kiriman atau apa, mungkin hari ini tidak penting. Tapi itu kalau ke-save, tersimpan di Google Foto atau di suatu saat bisa dimunculkan. Sekali. Jadi kalau bicara globalisasi politik sekarang seperti itu. Makanya salah satu bonusnya nek kanggo wong paki dadi caleg dadi calon kandidat dihisab disiki rek. Nek sampean sabar, sampean ikhlas, dosa sampean. Ya Allah aku dipindah koyo ngene rek, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek kadang sampean yo dulu wah sakjane yo gak ngono lho, tapi kok wong kok digenek ngono. Yes, siapa ya sampai dihujat juga dipuji oleh masyarakat. Nah, ini salah satu barokah dari politisi lho gini. Tapi nek sampean lawan mek ngawur wah ya pecat rek. Tapi nek sampean anggap ae iki dihisab donya ngono, ya selesai rek. Oke. Selanjutnya, kemudian ada globalisasi perekonomian. Dosa ini merupakan dua pengaruh, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif.
Jadi kalau pengaruh globalisasi secara positif, ekonomi meningkat, persaingan ekonomi jadi terbuka. Artinya apa? Persaingan jadi sehat. Wong itu tidak hanya berbicara harga, kualitas juga akan berbicara. Nek bahasane biyen rego gawa rupa, sekarang mungkin karena keterbukaan akhirnya apa? Persaingan itu sangat makin ketat. Jadi nek ngomong sepatu bareng, lah model ngono, kene lho ono regane ini. Misalnya, kok sepatu iki nek tuku nang Isabella regane 200.000. Nah, ternyata nggo Shopee lho mek 75 lho ya apa ngono iku. Gak wis lembut ta. Karena apa? Jualnya nggak perlu dipajang di toko, kadek bayar pajak rek. Bayar pajak nggak sama. Kok nek nggo dipajang lu ngene Shopee, gak adek ngongkon pelayan toko, jaga toko. Foto di ditemplekno jarno wis, pokoknya ono sing ngeklik ya baru dikomeni kan ngono rek. Nah, akhirnya regane murah, pajaknya murah, regane sepatu akhirnya murah. Ayo coba sepatu sampean sing dipajang iku tuku di toko Isabella atau tuku Bata, harganya bisa 2 kali lipat dari harga yang ada di media sosial. Pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi ini terjadi ketika bidang ekonomi hanya menguntungkan beberapa kelompok kepentingan besar. Artinya bahwa kalau di zaman globalisasi ini, bagi mereka-mereka yang tidak siap dengan teknologi, dengan siap dengan informasi, ya golong kono, bangkel friend. Coba lihat Carrefour, Giant, atau mungkin lihatlah Mojokerto lah, mall cilik-cilikan koyo Bentar, Mojanda Plaza, apa maneh sebiyen sing ono keraton lah. Senan disaiki batange keraton mek Bentar, buyar kabeh. Wong Carrefour buyar kok ya. Itu dampak yang sangat besar. Tapi kalau kita kreatif, ya sekarang ada berusaha tidak harus membuat pabrik sendiri, tidak harus mendirikan toko, buat gedung untuk desain, enggak. Wis cukup tangan sampai jembatan foto, narasi, komen itu tadi, follower itu tadi. Kemudian ada juga globalisasi ini terjadi beberapa bentuk. Ada globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, ada globalisasi tenaga kerja, ada globalisasi jaringan informasi, ada globalisasi perdagangan, ya, banyak lagi terkait dengan globalisasi. Ya, kalau tadi saya simpulkan ada globalisasi ekonomi, politik, sosial, bahkan agama pun mungkin bisa juga dalam. Dia ngomong aliran paling NU Muhammadiyah ngono ya. Barang nang Mekah dulu itu alirannya opo iki sembahyang model opo iki. Lagi menurut Gusti Allah ya opo. Padahal menurut ngaji, menurut kitab ngene rek, tapi kok kene kok praktek ngene. Piye iki? Ya opo iki? Apa kene sing salah ya? Apa kene dibujuk ya mbek kiai ini? Apa dibujuk ya mbek kitabe? Ajaran yang bener yang mana? Bingung akhirnya. Kemudian ada globalisasi kebudayaan. Ciri-cirinya adalah berkembangnya pertukaran budaya secara internasional. Ya ini di awal sudah saya sampaikan. Jadi sekarang ngomong budaya ketimuran, kebarat-baratan, budaya Jawa itu sekarang sudah dimix. Nah saiki misalnya ngomong budaya Mojopahit, mesinnya Mojopahit ngono ya sapa rek? Wis saiki misalnya ono ludruk misalnya, Unim akan mendatangkan nanggap ludruk gitu. Arek-arek nang Guyang gitu. Apa itu? Bukti nih, lihat kalau ada wisuda di sini.
Itu kan model kok tampil mencobain. Karena arek gak antusias belas. Coba tekan Woro Widiowati ngono wae. Tak sopo lah yang paling gawat. Nah, perkembangan pertukaran budaya secara internasional. Jadi orang itu akan memadukan gaya fashion, gaya hidup, tari. Ya mungkin istilahnya ludruk diganti, tapi basicnya mungkin bisa juga ludruk. Temanya bisa berubah, tidak sama dengan ludruk yang seperti orang tua kita. Guyonannya, joknya bisa juga berbeda, tapi konsepnya mungkin bisa juga sama. Nah, perkembangan budaya dunia cenderung homogen. Perkembangan model pakaian yang berskala global. Jadi saiki pakaian itu perempuan, cowok, cewek itu hampir nyaris tidak ada bedanya. Saiki sepatu cowok, cewek ya apa sih? Indonesia saiki sepatu cowok. Ini biyen kan nek cewek iku ono HE, ono kan saiki deloken sepatune. Padha rek. Ayo delok Mas Cita ndukure jarine santri jilbaban, isore sepatuane ya madakno ya. Ayo. Global pakaian sekarang. Ya mungkin konsepnya sepenting kan modis, Pak. Nek biyen suatu perempuan, sandal perempuan itu kan beda kan ya. Saiki boleh. Kalaupun tidak boleh ya wis biasa loh. Kalau dulu sandal perempuan, sepatu perempuan itu wis ketok jelas rek beda. Karena mungkin beda juga struktur atau bentuk kakinya berbeda. Pakaian juga seperti itu. Ini adalah globalisasi kebudayaan. Kemudian kalau kita mempelajari secara teori bahwa teori globalisasi itu terdapat 3 posisi yang berkaitan dengan isu globalisasi. Di antaranya kaum globalisasi positif dan pesimis. Anda ikut gelombang atau kelompok mana? Anti opo terbuka? Ya bahasane nek desa ya kolot ambek kotok ngono piye ta terus. Artinya Anda menerima perubahan itu atau menentang. Pada metode pembelajaran misalnya. Nek zaman saya mungkin semi kolonialis, sampai semi modern. Nek sampean kan wis milenialis sakarepe dhewe. Ada kaum tradisionalis. Ya apa bahasa tradisionalis itu bisa juga repot rek ngomong tradisionalis. Nggo kene ngarani tradisional, tapi di luar modern rek. Contohnya apa? Pengobatan, ngomong kesehatan. Di luar negeri, pengobatan yang menggunakan injeksi dan bedah itu adalah biasa. Jadi nek di luar negeri sampean loro disuntik obat apa, di operasi itu biasa. Tapi bedanya orang luar negeri kalau misal pengobatan tanpa injeksi, tanpa operasi itu dianggap modern. Nek nggo kene biasa. Contohnya apa? Sampean untuk sampean loro digawa nang Pak Dia cukup didongani. Waras le. Atau tiga omben-omben apa? Waras le. Atau cukup dilah. Di sini sakit. Kita ya wis meneng bismillah selawatan. Jadi pengobatan yang tanpa injeksi, tanpa suntik, tanpa bedah. Nek nggo kene iku dianggap biasa. Tapi kalau di luar negeri, modern itu canggih itu. Bayangno misalnya kita merayu cewek tanpa apa-apa, cukup dipandengi tok ngene wis kabeh dhewe piye.
Nek luar negeri kan tuh dikasih bunga, dikasih apa kan. Itu contoh nek urusan ini. Nek pengobatan itu tadi. Kalau luar negeri disuntik, dikasih obat, dibedah itu kan nek gue gini. Lah saya anehnya adalah kaum perempuan di Indonesia sekarang misalnya. Ya bukan di Indonesia, di daerah kita lah umumnya. Nek ngelahirno sesar, dibelah, operasi itu bangga. Nek ngelahirno persalinan normal itu dianggap ya itu loh anehnya orang Indonesia itu. Jadi coba lihat artis-artis atau generasi sekarang nek lahir terus aku milih dioperasi aja. Padahal nek operasi ya loro, padahal Gusti Allah nyiptakno wis persalinan normal aja karena ada sebuah tahapan-tahapan yang mungkin bisa mempengaruhi kandungannya rahimnya. Persepsi anak sekarang, nek dioperasi kan gak sampai merubah rahim saya, Pak. Masalahnya liwate gak liwat dalan iku ngono lho. Sehingga operasi itu dianggap mewah, keren dan makanya saiki arek nom-nom saiki sing hamil ket mai bayi telu harus aku menene lahir dioperasi ae. Nah itu sejak awal itu wis njaluke wis di sesar, di SC, dibelah, disilet wetenge. Iku dianggap keren, mudah, wah. Sing lairno persalinan normal ambek medel-medel ini dianggap kuno. Justru malah orang luar negeri itu kalau tanpa injeksi, tanpa belah itu dianggap modern. Saiki misalnya, loro boleh peteng loro, meneng sih. Tarik nafas, tenaga dansi tanpa sentuh, tanpa apa, sembuh. Iki dianggap modern orang barat. Nah iki omong ini jenenge globalisasi. Oke. Kemudian ada juga yang transformalis. Ini mungkin ada teori-teori atau kelompok-kelompok yang istilahnya memadukan. Ya tidak menolak juga tidak menerima, tetapi ini dipadukan. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang jadi ada kelompok globalis positif, ada yang pesimis, ada yang tradisional, ada yang menolak total, ada yang terbuka. Saiki lho Pak, misalnya nggak pakai apa jenenge, nggak mengikuti zaman, ya kari Pak. Terakhir, bahwa globalisasi atau perkembangan globalisasi di berbagai bidang kehidupan telah memicu perdebatan dan beragam dan respon di kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya para aktivis, pengamat dan aktivis sosial. Nah, itu wis barno wis zamane ya. Mungkin hari ini tantangan anak muda dan orang tua. Nah, itu wis zamane. Saiki misalnya orang tua berkesikukuh dengan pendapatnya, ya gak dindel ambek arek cilik-cilik saiki. Ayo. Wis gak usah HP-HPan, Dok. Haram itu. Wah, ya kahari, Bu, ngononya. Begitu. Nah, itu zamannya sekarang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ini diteruskan ya seperti ini. Tapi ya bagaimana lagi zamane. Karena perkembangan dunia peran sosial itu tidak bisa dihindari. Tantangan dinamika sosial itu cenderung berkembang, cenderung berubah. Apalagi sekarang sudah globalisasi.